Coba bilang kiri kanannya, hari ini ada firman yang simple tapi berat. Coba bilang kiri kanannya. Hari ini ada firman Tuhan yang simple. Simple ya, tapi berat. Percayalah berat. Nanti saya akan tanya kepada beberapa di antara saudara. Lebih berat yang mana? Kira-kira gitu ya. Oke, saya sudah siapkan slide untuk kita mereview sedikit. Bulan ini bulan Man of Wisdom. Jadi betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan kita. Why? Karena kalau kita nggak punya hikmat, maka keputusan yang dibuat, pikiran yang kita pikirkan hari demi hari, ya, bahkan tindakan-tindakan kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita, oleh hikmat yang kita punya. Dan bahayanya kalau kita tidak punya hikmat, semua keputusan yang kita buat akan berdampak bahkan berakibat fatal. So please be careful, hati-hati. Itu sebabnya penting buat kita untuk pulang dari tempat ini kita punya sebuah mimpi, sebuah passion, sebuah harapan, sebuah desire untuk begini. Tuhan, saya mau jadi man of wisdom. Saya mau punya hikmat supaya bisa memutuskan dengan tepat, bertindak dengan benar di dalam kehidupan kita. Saya bilang kiri kanannya, hikmat itu penting. Bilang kiri kanan. Oke, siap? Oke, nah beberapa waktu yang lalu ya, 3 bulan yang lalu sepertinya. Karena kan kita setiap bulan ganti-ganti tapi dengan tema yang 3 besar. Tema untuk di tahun ini ya. Man of Love, Man of Peace, and Man of Wisdom. Nah 3 bulan yang lalu kita belajar tentang Man of Wisdom di area yang ini nih. Yang pertama adalah siapa Man of Wisdom yang kita pernah ketahui. Yang pertama adalah tentu saja Yesus, jelas karena firman Tuhan berkata di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52, Jesus kept increasing in wisdom. Artinya Yesus itu bertumbuh ketika dia kecil, lahir kecil, terus kemudian remaja, dewasa, dia bertumbuh dalam hikmat. Bahkan dia adalah orang yang penuh hikmat. Ketika seorang wanita ya yang kedapatan berzina, lalu banyak ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat di situ berusaha untuk menjebak Yesus dan mencari kesalahan Yesus. Kira-kira apa yang Yesus lakukan, apa keputusan yang Yesus buat? Keren. Yesus bilang orang yang tidak berdosa yang duluan lempari wanita ini dengan batu. Karena di zaman di Israel kalau kedapatan berzina maka hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu. Sehingga ada sebuah jebakan. Kalau Yesus menyuruh ya untuk mari kita timpukin dengan batu, nanti jebakannya ada gini. Katanya Yesus penuh kasih, enggak penuh kasih. Tapi kalau umpamanya ya udah dibebaskan, udah nggak usah ditimpuki. Yesus sedang kira-kira ibaratnya bertuburkan dengan budaya di orang Yahudi. Sehingga artinya Yesus tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti kira-kira apa itu namanya budaya di bangsa Israel. Sehingga harus dijawab seperti apa dalam keadaan yang sangat terdesak seperti itu. Dan Yesus jawab dengan keren. Orang yang tidak berdosa dialah yang lebih dulu untuk melempari wanita ini dengan batu. Dan tidak ada yang melempari dengan batu karena di antara mereka semua yang hadir memang tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Keren jawaban Yesus. Lalu berikutnya, Man of Wisdom berikutnya adalah Daniel. Ya, Daniel 5 ayat 12 dikatakan, he has very wise and had knowledge and understanding. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Daniel itu punya roh yang luar biasa. Tetapi di dalam terjemahan New Century Version dikatakan bahwa he has very wise. Dia itu sangat bijak ya, luar biasa. Lalu berikutnya adalah Raja Salomo. Raja Salomo sudah jelas ya. Karena dikatakan bahwa sesudah Raja Salomo bahkan sebelumnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang memiliki hikmat seperti Salomo. Katakan God gave Solomon great wisdom. Wisdomnya bukan cuma wisdom biasa, tapi great. Dia punya hikmat yang luar biasa. Nah, kita belajar 3 bulan yang lalu dari 3 tokoh ini. Lalu pertanyaannya buat saudara, kira-kira menurut saudara, siapa lagi tokoh di Alkitab yang pernah saudara pikir dan pernah terlintas
di pikiran saudara di mana orang tersebut adalah seseorang yang punya hikmat yang keren. Pernah kepikiran siapa namanya kira-kira menurut saudara? Oke, coba pernah kepikiran? Saya pikir 3 orang ini tuh udah cukup ya. Ternyata enggak, ada lagi. Masih ada 2 orang lagi yang ternyata dia punya hikmat yang luar biasa. Yusuf, oke. Siapa lagi? Satu lagi? Nah kita belajar, oke? Ini, pertanyaannya adalah who's next? Siapa orang berikutnya yang punya hikmat yang perlu kita pelajari untuk jadi role model kita? Yaitu Moses. Musa. Hah? Masa Musa? Yes. Lihat firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 7 ayat ke-22 berkata demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Katakan perkataan dan perbuatan. 2, 3. Kurang keras, katakan perkataan dan perbuatan. Yes. Dan Musa di sini dikatakan so Moses was educated in all the wisdom. Wow. Dengan semua hikmat dan culture of the Egyptians, and he was a man of power in words and power in deeds. Dia bukan cuma berkuasa di dalam perkataannya, tapi di dalam tindakannya pun dia punya kuasa. Wow, luar biasa. So kita belajar dari Moses. Moses ternyata adalah orang yang juga punya hikmat bahkan di negerinya saat itu. Di Mesir dia menjadi orang yang berhikmat, bahkan dengan hikmatnya orang Mesir, di kumpulan orang Mesir dia orang yang berhikmat. Firman Tuhan katakan ada 2 kata yang menarik di dalam man of wisdom. Saya tertarik dengan membahas ini. Perkataan dan perbuatan. Katakan perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Ada banyak orang ya, dia punya hikmat di dalam perbuatannya, tapi dia tidak punya hikmat di dalam perkataannya. Pernah nggak ketemu sama orang yang kalau bertindak keren, melakukan sesuatu cakep, bertindak itu ibaratnya jarang salah, tetapi orang ini punya kelemahan di mulutnya. Kalau ngomong dia seringkali nggak pakai hikmat. Ada beberapa yang sering mengatakan begini. Dia lulusan dari sebuah university yang keren, yang terkemuka. Tapi sayang, mulutnya nggak sekolah. Dengar baik-baik. Sering di antara kita merasa bahwa orang yang punya hikmat di dalam menentukan tindakan perbuatan dia keren. Lalu kita bilang ini orang penuh dengan hikmat. Tar dulu. Karena kita harus cek lagi yang satu, yaitu tentang perkataan. Tapi ada orang yang kalau berkata-kata dia penuh hikmat. Ya. Dia pintar merangkai kata, dia pintar untuk menyampaikan sesuatu dan bisa jadi berkat. Tapi dengar baik-baik, dia punya hikmat di dalam perkataan, tapi dia nggak punya hikmat di dalam perbuatan. Perkataannya oke, tapi perbuatannya ternyata enggak. Seringkali dia salah, seringkali terjebak. Ada sebuah tekanan dalam kehidupan yang membuat dia memutuskan dengan salah, memutuskan dengan tidak bijak, memutuskan dengan sembrono, memutuskan karena ada sebuah tekanan dan ini perlu diputuskan dengan segera. Dia enggak punya hikmat untuk urusan mengambil keputusan, bertindak, berbuat sesuatu. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada nggak di antara kita yang begini? Kalau ngomong penuh hikmat, tapi kalau bertindak kurang berhikmat. Tapi ada juga loh yang bertindaknya sangat berhikmat sekali. Tapi kalau perkataannya kurang berhikmat. Pernah nggak kita jumpai orang seperti ini? Mari hari ini belajar. Supaya kita jangan cukup puas. Jadi orang yang coba introspeksi diri. Kira-kira kita punya hikmat, punya kelebihan di mana? Jangan-jangan kita punya kelebihan di hikmat untuk bertindak, untuk memutuskan, tetapi kita kurang punya hikmat di dalam berkata-kata.
This is our challenge. Kalau bicara tentang perkataan, seringkali kita bertemu dengan orang yang menyampaikan perkataan yang dia nggak pikir. Justru ketika dia menyampaikan ternyata itu jadi masalah. Masalah di komunitas, masalah di kerjaan, masalah di keluarga, masalah di hubungan. Ya, karena dia punya mulut, dia kurang punya hikmat di dalam mengatur perkataannya. Mengatur perkataan tuh begini, bukan saja mengucapkan sesuatu atau mengucapkan perkataan yang baik buat orang-orang. Bukan cuma itu. Ingat sekali lagi, bukan apa yang kita keluarkan dari mulut kita saja hikmat itu. Tapi hikmat adalah begini, ada kata-kata yang tidak perlu kita ucapkan. Sekali lagi, ada kata-kata yang tidak perlu kita ucapkan. Tapi kan itu realita. Yes, memang itu realita. Tapi ketika kita mengucapkan sesuatu walaupun itu realita dari saudara kita. Realita dari orang tua kita. Atau realita dari keluarga kita. Realita dari pemimpin kita. Realita dari anak-anak rohani kita. Pada saat kita mengucapkannya, itu malah jadi masalah. Jadi better not to speak. Enggak mengeluarkan kata-kata, enggak membicarakan kalimat itu. Coba introspeksi. Pernah enggak kita mengucapkan sebuah kalimat, tapi itu emang kenyataannya gitu. Lalu kita ucapkan, begitu kita ucapkan ternyata orang itu sakit hati. Orang itu terluka. Orang itu menganggap kita seolah-olah seperti gak suka. Kita bukan gak suka loh. Kita cuma menyampaikan fakta. Yes. Tapi hati-hati karena kita perlu hikmat untuk begini. Apakah kalimat ini perlu diucapkan atau tidak? Yang percaya bilang ini keren. Berapa banyak di antara kita seringkali punya hikmat di dalam tindakan, punya hikmat di dalam memutuskan, tapi nggak punya hikmat di dalam perkataan. Berdoa, minta Tuhan memberikan wisdom untuk kita bisa berkata-kata dengan tepat, bahkan menahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata tersebut. Sehingga tidak melukai, sehingga tidak menjadi masalah buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita. See, man of wisdom seperti Moses itu bukan cuma perkataan doang, tapi perbuatan. Bukan cuma perbuatan doang, tapi perkataan. Bilang kiri kanannya, perkataan dan perbuatan itu penting. Bilang kiri kanan. Perkataan dan perbuatan itu penting. Yes, setuju? Introspeksi, kita kuat di mana, kita lemah di mana, supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kasih saya wisdom. Bukan cuma pintar di dalam memutuskan, punya hikmat dalam memutuskan. Tapi juga pintar juga, punya hikmat juga di dalam berkata-kata. Yang percaya katakan amin. Man of wisdom. Itu penting. Oke? Mana ini? Kok gak bisa berfungsi? Oke. Sekarang berikutnya siapa? Tadi sudah disebutkan. Yaitu Musa sudah. Setelah Musa, Yusuf. Kita belajar dari Yusuf. Macet nih. Oke. Lihat. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Dengar baik-baik. Separah apapun masalah, problem yang ada dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang jauh lebih penting dari masalahnya. Saya ulang. Seberapa besar masalah kita, problem kita, kesesakan kita. Ada satu hal yang jauh lebih penting dari masalah itu. Yaitu penyertaan Tuhan. Yusuf itu berulang kali loh dapetin masalah. Dan masalahnya enggak ringan tapi berat.
berkali-kali. Itu kalau lihat grafik itu udah naik turun. Naik lagi dikit turun lagi. Naik lagi, wah ini harapan ini. Kayaknya saya bakal keluar dari penjara. Oh enggak, dilupakan. Sih, perjalanan Yusuf luar biasa beratnya. Bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Itu tidak gampang. Tapi dengar, ada yang jauh lebih penting dari sekedar masalah yang kita hadapi. Itu penyertaan Tuhan. Karena ketika Yusuf disertai oleh Tuhan. Lihat ending hidupnya. Dia jadi Prince of Egypt. Dia jadi seorang pangeran. Jadi seseorang yang berkuasa. Pada zaman itu. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Oh, Yusuf adalah seseorang yang juga kita sebut sebagai man of wisdom. Dia punya hikmat. Penting kita tuh punya hikmat. So, jangan sepelekan hikmat. Owing sampaikan bahwa hikmat itu memampukan kita untuk mengurai kekusutan. But God was with him and saved him from all his troubles. The king of Egypt, like Joseph. Sampai king of Egypt itu menyukai Yusuf dan respected him. Keren. Orang yang punya hikmat itu, lihat, sampai raja aja respect. Raja aja apa? Menyukai Yusuf. Karena dia punya hikmat. Kenapa kita gak disukai oleh orang-orang di sekitar kita? Jangan-jangan karena kita kurang punya hikmat. Gak tahu ini mana yang diucapkan, mana yang gak perlu diucapkan. Mana yang perlu diputuskan dan mana, ini kayaknya bukan bagian gue deh. Jadi bukan gue yang memutuskan. Ini adalah bagiannya dia yang memutuskan. Nah, kecenderungan kita kan karena ingin cepat, akhirnya kita udah gue aja yang putusin soalnya lama, jebret. Tapi ternyata itu melukai orang lain karena itu bukan bagian dia yang bagian memutuskan. So penting di dalam keluarga juga sama. Harus tahu ini bagian siapa, ini bagian mana. Harus tahu porsi, harus tahu peran, harus tahu fungsi. Nah kadangkala kita kurang punya hikmat mengambil apa yang tidak seharusnya kita ambil. Termasuk di dalam memutuskan, termasuk dalam bertindak, termasuk di dalam mengatur. Ingat baik-baik. Problem masalah seringkali hadir dalam kehidupan kita. Because we have no wisdom. Kita gak menjadi orang yang bijak. So berdoa. Supaya keluar dari tempat ini. Tuhan anugerahkan kepada saudara. Wisdom. Untuk bisa memutuskan. Untuk bisa bertindak dengan benar. Bukan cuma perkataan tapi juga perbuatan. Sehingga kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Joseph. Bahkan di sini dikatakan kenapa King of Egypt itu like Joseph. And respected him. Karena apa? Karena Tuhan menganugerahkan kepada Yusuf wisdom. Wow keren wisdom. So berapa banyak di antara kita yang hari ini kalau bangun pagi Tuhan berkati saya. Tuhan, saya punya banyak hutang. Tolong saya Tuhan, supaya saya bisa bayar hutang. Tolong Tuhan, supaya saya bisa mengatasi masalah ini. Tolong Tuhan kasih kangtau yang besar. Tolong Tuhan kasih saya berkat yang berlimpah. Tolong Tuhan kasih saya channel-channel baru. Tolong Tuhan kasih peluang bisnis baru. Tolong Tuhan untuk saya dikasih pasangan. Tolong Tuhan. Come on, kita tidak salah minta itu. Tapi kalau kita nggak punya hikmat, percayalah, peluang yang keren dari sebuah bisnis juga bisa hilang. Harta yang kamu miliki, yang kita miliki, sebesar apapun nggak punya hikmat, pasti hilang. Sekeren apapun jabatan kita, posisi kita, kalau kita nggak punya hikmat, tahu menempatkan diri, porsi siapa, bagian yang mana yang punya saya. Hey, come on, itu semua bisa hilang. Dengar baik-baik, itu bisa hilang. Itu sebabnya yang jauh lebih penting bukanlah how to get the money. How much money you have. Bukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah hikmat. Bagaimana caranya untuk memperoleh, bagaimana caranya untuk mengatur.
Bagaimana caranya untuk memanage? Dibutuhkan hikmat. Begitu kita punya uang, begitu kita dapat anugerah, kita dapat kangtau, kita dapat blessing. Dengar baik-baik, banyak orang yang udah gak tahan. Udah capek miskin, udah capek menderita, udah capek sengsara. Begitu ada, begitu besar, dia pikirannya pendek, gak punya hikmat. Dia langsung habiskan. Kenapa? Dulu gue pengen punya sepatu Nike, gak punya. Sekarang dapat berkat, beli sepatu Nike. Dengar, oh dulu gue gak punya motor, tapi gue langsung beli motor. Hey come on, pikir baik-baik dulu, minta hikmat Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita spending, apa yang kita keluarkan, sebenarnya bukan itu yang urgent. Penting loh untuk kita bisa tahu mana yang urgent, mana yang important. Coba cek. Termasuk di sisi financial, termasuk di sisi relationship, termasuk di sisi untuk kita memutuskan. Kita perlu liburan, yes. Kita perlu liburan. Saya sering ajarin sama Keke. Dalam memutuskan, urgent apa important. Nggak harus hari ini, harus hari ini. Urgent apa important. Pikir dulu baik-baik. Harus hari ini. Nggak tahan, harus hari ini, harus. Beli, harus hari ini. Karena diskon. Karena nggak akan ada lagi diskon. Pertanyaannya, apakah itu urgent atau enggak? Enggak urgent. So why don't you have to buy? Kenapa kita harus membelinya? Kenapa? Hanya karena diskon. Lihat dulu kemampuan kita. Kita punya kemampuan apa enggak? Kalau enggak punya kemampuan, luar biasa. Bank hari-hari ini memanjakan kita dengan easy pay. Pay later. Gampang. Tenang. Gak usah takut. Do it. Grab it. Make a good decision now or never. Udah diputuskan, liburannya selesai, bayarnya yang belum selesai. Punya kemampuan? Enggak. Tergoda. Urgent? Enggak. Enggak. Mendesak? Tidak. Cuma penting. Saya nggak menghakimi orang-orang yang berlibur, enggak. Tapi cek dengan your financial. Apakah itu penting atau apakah itu mendesak? Kalau nggak mendesak, pikir baik-baik. Karena problem datang, masalah datang di keuangan saudara. Because of what? Karena kita nggak bisa membedakan mana yang urgent, mana yang important. Dengar baik-baik. Pesan ini bukan buat saudara, buat Keke. Oke? Buat Keke. Karena dia sering dicereweti. Urgent or important? Tapi harus hari ini, harus hari ini. Urgent apa important? Pikir baik-baik. Kalau urgent, oke. We will do it. Karena yang jauh lebih penting bukan begini. It's not what you leave to your children. Sekali lagi, bukan apa yang kita deliver, bukan apa yang kita kasih kepada anak kita. Live to, bukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah it is what you live in. Bukan what you live to. Kalau live to, kasih handphone. Live to, kasih fashion. Live to, kasih barang-barang. Kasih materi, kasih uang. Itu live to. And then what you live to your children, itu bakal hilang. Tapi what you live in, itu gak bakal hilang. Saya, kita perlu hikmat. Urgent apa important? Pulang dari tempat ini, latih anakmu. Latih istrimu. Latih suamimu. Latih. Tapi pengen Dad. Punya uangnya? Punya. Bisa beli? Bisa. Latih anakmu untuk ini. Is it important or is it urgent? Penting atau mendesak? Karena problem, masalah sering kali terjadi. Karena kita gak punya hikmat untuk membedakan mana yang urgent dan mana yang important. Semua urgent. Diskon urgent. Pengen makan enak urgent. Udah capek. Makan lengkok terus. Kali-kali pengen makan steak. Enggak salah. Sekali lagi enggak salah. Tapi kalau kita enggak punya hikmat, keputusan yang kita buat berakibat fatal. Anak selalu kepengen
punya mau, semua yang dia mau pengen diambil, pengen diraih. But the question is it urgent or is it important? Wisdom. Wisdom itu penting. Bilang kiri kanan, wisdom itu penting. So berdoa, supaya orang tua di sini, parents, latih anak kita. Jangan cuma, nih kasih handphone keren, nih kasih baju keren, nih kasih sepatu keren. Hidupnya sekeren handphonenya enggak? Hidupnya sekeren sepatunya enggak? Hidupnya sekeren mobil yang dia punya enggak? Hidupnya sekeren seri terbaru dari handphonenya apa enggak? Padahal cuma barangnya doang yang keren. Tapi hidupnya enggak keren. Latih anak kita harus punya hidup yang keren. Karena sesuatu yang keren, materi yang keren akan mengikuti orang yang keren secara kualitas dari hidupnya. Percaya, katakan amin. Itu sebabnya saya sering gak capek-capeknya untuk ngomong, hey, upgrade your quality and then the facility will follow. Bukan upgrade your facility and then the quality will follow. Enggak. Quality dulu. Karena orang yang berkualitas pasti dikejar. Cari endorsan. Jangan dari sensasi tapi dari prestasi. Bikin sensasi gampang. Tapi itu sebentar. Bikin punya prestasi. And then semua orang mau endorse saudara. Cari saudara, dicari. Di mana ini orang keren ini, di mana? Then the facility will follow. Orang bayarin saudara tiket. Orang bayarin saudara liburan. Orang bayarin saudara. Semua dibayarin. Kenapa? Because you are a man of quality. Bukan cuma ngejar facility. Orang lain udah punya handphone, aku belum. Orang lain udah punya seri terbaru, aku belum. Come on. Perlu hikmat. Sebabnya hari ini, be a man of wisdom. Bilang kiri kanan, be a man of wisdom. Setuju dengan saya? Upgrade. Oke? Okay? Lihat, pertanyaannya, do you want to be a man of wisdom? Apakah kita mau jadi man of wisdom? Hikmat artinya adalah kebijaksanaan, kearifan. Lalu apa? Wisdom in English adalah suatu pengertian dan pemahaman. Sekali lagi, pengertian dan pemahaman untuk menerapkan apa yang ada di persepsi kita. Untuk menerapkan apa yang kita ketahui. Untuk menerapkan penilaian-penilaian kita yang ada di kepala kita. Untuk menerapkan perbuatan, tindakan kita sesuai dengan pengertian kita. Keren. Itu sebab firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Supaya engkau mampu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Mampu membedakan. That is wisdom. Betul? Lihat. Apa yang ada di pikiran kita. Apa yang ada di persepsi kita tentang sesuatu mempengaruhi tindakan kita. So if you want to be a man of wisdom, harus tahu dulu apa itu hikmat. Wow, kebijaksanaan dalam memutuskan. Kearifan di dalam membuat sebuah keputusan. Pengertian dan pemahaman mengenai orang. Mengenai barang. Mengenai kejadian. Mengenai situasi. Itu wisdom. Kenapa penting wisdom dalam hidup kita? Berapa banyak di antara saudara yang mau jadi man of wisdom? Boleh angkat tangan. Man of wisdom. Yes. Penting loh. Penting loh wisdom itu. Coba lihat kiri kanannya. Kalau sebelah kiri dan kanan saudara wajahnya kurang punya wisdom. Coba ditoel bilang gini. Wisdom penting bos. Ya. Wisdom penting. Untuk bisa memutuskan. Kenapa Anda terlibat hutang? Kenapa Anda punya masalah yang begitu berat dalam your financial? Coba review sejenak ke belakang. Jangan-jangan. Karena apa? Karena kita nggak punya wisdom di dalam mengatur keuangan. Yang jauh lebih penting dari uang adalah kecerdasan untuk memperoleh
dan mengatur uang itu penting. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Poin pertama, di mana kita bisa menemukan yang namanya wisdom? Orang seperti apa yang punya wisdom? Firman Tuhan yang bilang begini. Di Amsal 11 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang apa? Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang-orang yang rendah hati. So do you want to be a man of wisdom? Yes, I want to be a man of wisdom. But how? Gimana caranya supaya saya jadi man of wisdom? Jelas, Tuhan waktu di 3 bulan yang lalu saya katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu ada pada Tuhan. Situ itu sudah jelas. Yang belum, lihat lagi UCC di YouTube-nya, cek Man of Wisdom yang saya sampaikan. Itu sudah dikatakan sana. Tuhan jelas itu nomor 1. Tapi berikutnya, di mana kita bisa menjadi man of wisdom? Jadilah seseorang yang rendah hati. Firman Tuhan bilang begini. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Bilang saya mau jadi orang yang rendah hati. Wow. Jadi begini. Makin sombong kita. Paden. Makin sombong kita. Thank you. Kaosnya kan keren kan. Pride. Come before the fall. Keangkuhan, kesombongan itu datang lebih awal sebelum kejatuhan itu. Oh, belilah kaos di SPN. Promo. Pride comes before the fall. Hey. Baik-baik. Makin sombong kita, makin kita gak punya hikmat. Tuhan yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, ngebako, gak apa-apa. Coach kurang berpengalaman, gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang bilang, hikmat ada pada orang yang rendah hati. So, artinya kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Makin enggak rendah hati kita, makin kita jadi orang yang gak punya hikmat. Firman Tuhan kalau dibaca kebalikannya jadi begitu. When pride comes, pride-nya ini didetailkan keren. Udah. Lihat. An arrogant attitude of self-importance. Udah. Sikap yang arogan. Coba lihat. Ada gak di sebelah kiri kanan saudara yang wajahnya wajah arogan? Coba. Senggol. Jangan arogan. Kurang hikmat orang yang spiritnya arogan itu ya. Lihat. But with the humble. Then come dishonor and shame. Kalau apa? Kalau kita sombong, kita tidak dihormati dan malu. Orang yang sombong itu malu nanti ujungnya. Yes. But with the humble. Asik. Tetapi dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Dan di sini dikatakan apa itu humble? Teachable. Pernah ketemu gak dengan orang yang gak teachable? Kalau dikasih tahu ngeyel. Dikasih tahu ada banyak alasan. Enggak itu mah gini. Sebenarnya enggak. Tapi sebetulnya gini loh. Gue tuh maksudnya gini. Supaya lu tuh jadi hidupnya lebih baik loh. Enggak gitu. Emang begini kok. Emang susah kok gini. Capek sama orang yang gak teachable. Betul gak? Lalu apa nih? Learn to walk humbly with God. Berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi seseorang yang berhikmat. Bilang kiri kanannya, rendah hati adalah awal dari hikmat. Bilang kiri kanannya, rendah hati adalah awal dari hikmat. Makin rendah hati saudara, makin berhikmat. Makin sombong saudara, makin arogan saudara. Dengar, makin apa? Makin gak ada hikmat dalam hidup saudara.
So bersyukur buat orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas di atas saudara. Karena dia salah satu orang yang paling menyebalkan di muka bumi ini. Dalam hidup saudara, yang mendidik saudara, menegur saudara, dengan tujuan supaya saudara jadi pribadi yang rendah hati. Memang gak enak loh. Memang gak enak. Karena itu ujian supaya kita jadi orang yang rendah hati. Berikutnya, yang kedua. Lihat, firman Tuhan bilang apa? Di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Simpel kan? Gak rumit kan? Pertama rendah hati. Kedua, orang yang mau mendengarkan nasihat. Karena firman Tuhan bilang begini. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. So, pertanyaannya dari wajah-wajah saudara. Saudara tipe yang mau mendengarkan nasihat. Coba lihat. Saya yakin. Coba Acil nih, punya anak. Kalau anaknya dikasih nasihat bandel. Apa yang dirasakan oleh Acil? Ih lucu. Kamu lucu deh. Makin lucu kamu kalau gak mendengarkan nasihat. Kan gak gitu kan. Yang ada apa? Nyebelin. Gak mau mendengarkan nasihat. Karena anak muda, anak-anak. Bahkan kita juga yang udah dewasa juga. Kenapa Tuhan tempatkan saudara ada di komunitas? Kenapa Tuhan tempatkan saudara ada di gereja? Kenapa Tuhan tempatkan saudara ada di ministry? Itu latihan yang bagus. Apakah kita punya kerendahan hati apa enggak? Kita mau mendengarkan nasihat apa enggak? Karena dalam ministry itu kan dikasih nasihat. Lu jangan kayak gitu. Dia dulu habisnya kesel gini. Come on. Kau. Low your tone. Turunkan nadamu. Oke. Ngomong baik-baik. Enggak bisa, gue gak bisa. Turunkan nadamu. Dengarkan nasihat. Saya bilang sama Kelvin. Vin, pesan penting Vin. Kalau kita lagi ngobrol, lagi di kafe, di jalan, dijemput. Saya ngomong sama Kelvin. Ingat Vin. Jangan cuma berani, kita. Jangan cuma berani berkonflik. Tapi gak berani memadamkan akibat dari konflik. Kita kan jagoan kalau bikin konflik. Gua gak takut sama siapapun. Bertengkar hayu. Gua gak akan takut. Sampai kuburan pun gue layani. Waduh ini orang hebat nih. Kagak ada takutnya. Konflik biasa aja. Tapi begitu selesai konflik. Terjadi keributan. Hubungan renggang. Gak punya keberanian untuk menghampiri, untuk membereskan. Sorry ya. Kemarin waktu lagi konflik. Gue tuh maksudnya gini lah. Kita baikan yuk. Ayo. Untuk berani konflik kayaknya untuk beberapa tipe orang gak perlu energi tuh. Diserempet sama angkot aja bisa mau dibacok. Supir angkot. Berani turun, jangan gua gak takut. Ini bukan urusan suku, agama, ras dan anatomi tubuh, ini enggak, bukan. Kan sara, suku, agama, ras, anatomi tubuh. Bukan masalah gue lebih gede lebih kecil. Ada orang yang badannya kecil tapi berani lo lawan orang gede loh. Sikat. Kita nih terlalu hebat dalam bikin konflik. Tapi gak hebat untuk meredam akibat dari konflik. Ayo imbangi. Do you want to be upgraded? Ya, saya bilang mau di-upgrade Vin. Itu Vin. Kita harus pintar juga. Bukan cuma pandai untuk takut. Bagus. Kan beberapa di antara kita, udahlah jangan ribut lah, udahlah biarin aja lah. Sampaikan dong, udahlah. Masalah tuh kalau kecil-kecilin aja, nggak usah digede-gedein. That's good. Tapi sometimes beberapa di antara kita saking gak mau konfliknya, kita gak pernah mau menyampaikan kepada orang tersebut. Sehingga orang itu terus berada di dalam kesalahannya. Sesekali kalau saudara janji, atau saudara ada sesuatu bersama dengan rekan saudara. Terus rekan saudara minta maaf. Apa yang sering kita ucapkan? Sorry ya. Terus kita bilang, it's okay. Hah? Benar gak? Contoh lah umpamanya saya menyakiti hati ke Cing ya. Saya ngomong, aduh sorry Cing. Perkataan gue nyelekit, menyinggung perasaanmu. Gue gak mikirin perasaan lu, sorry banget. Gue terlalu kasar ngomongnya Cing. Jawaban kita apa? Orang timur nih, orang Indonesia. It's okay. Nanti gue balik lagi, gue lakukan lagi.
It's okay kan? It's okay. Jawaban yang keren bukan it's okay. Oke. Jangan buat dosa lagi. Asik. Jangan bikin lagi ya. Boleh dong. Kita tapi keluh. Mau ngomong gitu tuh keluh. Gak bisa gitu. Sorry. Oke, tapi jangan ulangi lagi. Tambahkan itu. Jadi bukan, it's okay. It's okay Peter, it's okay. Dan bikin lagi. Gue heran sama orang itu. Kenapa sih orang itu tuh gitu lagi aneh enggak? Ya soalnya sama lo kan dibilang it's okay. Ya dia bikin lagi lah. Kan it's okay. Ya jangan dong. Don't do it anymore. It hurts me. Jangan buat lagi. Karena itu merugikan saya. Beserta dengan keluarga saya. Wah dong. Ngomong dong. Pride only leads to arguments. Memang benar. Kesombongan itu melahirkan argumen-argumen. Pernah gak kita ngobrol tuh lama banget sama orang capek. Kok berargumen terus. Ya jangan-jangan. Mohon maaf. Abet. Ada pride. Tak namanya nggak habis-habis berdebatnya. Beres-beres. Karena ada pride. Karena pride only leads to arguments. Yes, hati-hati. But those who take advice, siapa yang mau take advice, siapa yang mau mendengarkan nasihat, katanya di situ dibilang are wise. Makin kita nggak mau dengar nasihat, makin kita menjauh dari yang namanya man of wisdom. Boro-boro hikmat. Makanya keren. Nomor satu adalah rendah hati. Yang kedua, yang pertama humble, rendah hati. Yang kedua, take advice. Terima nasihat. Mendengarkan nasihat. Di mana lagi kita bisa menemukan hikmat? Yang ketiga. Apa? Understanding. Orang yang penuh pengertian, dikatakan firman Tuhan dia pasti akan punya hikmat. Nih, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian. Berarti apa? Orang yang penuh pengertian, dikatakan hikmat ada di dalam diri orang itu. Hikmat tinggal di dalam hati orang itu. Kalau kita menjadi orang yang penuh pengertian. Jangan terlalu cepat menghakimi. Bilang kiri kanan, jangan terlalu cepat menghakimi. Bilang. Katakan, jangan terlalu cepat menghakimi. Saya pernah bertemu di beberapa gereja yang sangat menekankan sekali itu yang namanya pelayanan. Sehingga ketika satu orang itu tidak hadir sekali saja, itu langsung dianggap dia tidak setia. Ntar dulu. Gak datang pertemuan, tidak setia. Ntar dulu. Mungkin dia bukan gak setia loh. Tapi dia lagi punya problem di keluarganya. Mungkin. Don't be too fast to make a conclusion. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah konklusi. Kenapa dia gak bisa hadir dalam acara tersebut? Kalau dia males, enakan bobo, ya perlu ditegur lah. Firman Tuhan bilang apa? Tegurlah mereka yang hidupnya tidak hormat, tidak tertib. Harus ditegur orang yang hidupnya tidak tertib. But, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa orang ini udah gak mencintai Tuhan. Orang ini udah menjauh dari Tuhan. Orang ini hidupnya udah gak dekat lagi sama Tuhan. Tar dulu. Mungkin dia punya problem. Itu sebabnya penting buat kita. Saya punya prinsip begini, sebelum saya ngejudge orang, saya harus tahu persis punya data-data yang cukup akurat. Begini, prinsip begini. If you know why, and then you will be wise. Tahu dulu kenapanya. Di Family for Christ, kenapa ya? Ada orang yang kalau mau bergandengan tangan, mau berpelukan, mau nge-touch tuh susah banget itu. Kenapa itu? Jangan langsung menghakimi. Lu mah gak sayang. Ntar dulu, bukan gak sayang. But if you know why, then you will be wise. Ternyata dia lahir dari keluarga yang gak pernah berpelukan. Karena dia bukan Teletubbies family. Teletubbies family kan gitu, berpelukan kan gitu. Ini bukan Teletubbies family yang apa-apa peluk. Nah, dia lahir dari keluarga yang sangat kaku banget. Jadi untuk bersentuhan aja antara orang tua dan anak atau antara
suami dan istri itu di depan anak kayaknya kaku. Tidak. Sehingga menghasilkan orang itu hari ini. Untuk touch itu susah amat. Don't be too fast to make a conclusion. Berarti lu gak sayang. Tar dulu. Belum tentu. If you know why, then you will be. Ulang. If you know why, then you will be wise. Sama-sama depannya why. Wise. Ingat yang pertama. Man of wisdom ada pada orang yang apa? Yang pertama? Humble. Katakan humble. Yang kedua, take advice. Katakan take advice. Take advice, mendengarkan nasihat. Yang ketiga, understanding. Perlu pengertian. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi orang yang penuh pengertian? Gini, kalau ada orang cerita, jangan dipotong. Dengerin dulu baik-baik. Belum, gue udah tahu. Ini kan? Ya kan? Ih salah. Memang gak enak mendengarkan itu. Tapi dengar baik-baik. Pekerjaan dari profesi ini adalah paling sulit. Karena dia harus mendengarkan. Profesi apa? Dokter. Mana ada kita datang ke dokter. Ketemu dokter. Dokter! Sebentar, duduk. Sebentar gini. Gini Bu ya. Dari tampang ibu aja udah kelihatan. Ibu sakitnya ini, kurangnya ini, begini. Kita gak diberi kesempatan ngomong. Lu tahu gak gua problemnya apa? Gak tahu. Gejalanya apa gak tahu. Tapi langsung gampang, sudah. Gak usah panjang-panjang Bu, tenang. Saya mah dokter hebat. Lihat dari wajah aja ketahuan ini resepnya. Mau dibeli gak? Mau. Gak akan dibeli. Gak akan datang lagi. Gelo ini dokter. Encan gak ngomong langsung. Sudah kelihatan dari wajah. Gila ini orang. Dokter tuh harus duduk dia mendengarkan. Semua keluh kesah. Baru dia mendeteksi. Boleh sebentar aku periksa? Sedap. So don't be too fast untuk to make a conclusion. Knowing why. And then you will be wise. Begitu juga kepada anak kita. Kepada istri kita, kepada suami kita. Kepada keluarga kita. Knowing why itu penting. Jelas. Firman Tuhan katakan di Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Hey, teguran itu mendatangkan hikmat. Do you want to be a man of wisdom? Buka dirimu terhadap teguran. Memang teguran itu gak enak. Banyak yang suka komplain. Banyak yang suka gak terima terhadap teguran. Tapi dengar baik-baik. Tanpa teguran, Anda gak mungkin jadi orang yang berhikmat. Karena lewat teguran, kita mulai mikir, ada apa dengan hidup saya? Kok dia keras gitu ngasih nasihat ke saya? Tujuannya apa orang itu? Merenung kan akhirnya kita begitu ditegur itu. Mungkin awalnya enggak, enak aja. Lu siapa? Mungkin. Tapi dalam perjalanannya pasti membuat kita mikir. Kenapa ya hidup gua? Ada apa ya? Hey, firman Tuhan bilang gini. Tapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Sih? Jangan biarkan anakmu. Tegur anakmu. Jadinya kita hari ini karena kita kurang ditegur. Kenapa kita jadi orang yang keras kepala? Kenapa kita jadi orang yang gak mudah untuk minta maaf? Karena orang tua kita gak pernah menegur kita dan memberi teladan kepada kita. Bahwa minta maaf is an action to prove that we are a humble person. Kita gak pernah. Right? The rod and reproof. Apa itu reproof? Teguran apa? Godly instruction. Akan give wisdom dalam hidup kita. So, berdoa. Setiap kita tempat ini boleh jadi man of wisdom. Dengan kita mampu menemukan wisdom itu ada di 4
poin ini dalam hidup kita. Yang pertama apa? Humble, asik, keren, cakep. Yang kedua, take advice. Oke, take advice. Yang ketiga apa? Understanding. To put yourself under. Di hadapan orang yang lagi standing, kan gitu. Ya, kalau kita di atasnya orang yang lagi standing kan bukan understanding jadinya. Ya, dan yang keempat apa? Receive correction. Yang mau jadi man of wisdom? Man of wisdom? 4 hal ini. Simple kan? Simple. Berat? Berat. Oke. Ina, berat yang mana Ina? Dari 4 ini mana yang paling berat? Yang mana Ina? Humble? Take advice? 4-4-nya sesuatu, terima kasih. Simple tapi berat. Bilang kiri kanannya, simple tapi berat. Bilang kiri kanannya, simple tapi berat. Terakhir dari saya. So, who's next? Yesus? Daniel? Salomo? Moses? Joseph? Terakhir, who's the next? Man of wisdom. Siapa? Siapa? You. You are the man of wisdom. Asik. Lo kayaknya cenayang nih, kayaknya bisa tahu nih. Padahal gue malam-malam gak akan cerita ke lo ya. But come on. I hope the next man of wisdom is you. You are the man of wisdom. Sampai suatu hari nanti ada orang yang bilang gini, gimana ya, kenapa ya kalau deket sama Powell tuh selalu dapat pencerahan-pencerahan gitu loh. Asik, kan gitu. Kenapa ya kalau setiap kali ketemu sama William Ley gitu ya, beda gitu, auranya tuh beda gitu. Gue yang mumet gitu ya ketemu sama William Ley tuh, aduh, dapat pencerahan-pencerahan hidup gitu. Yang gue tadinya kusut, waduh, jadi cerah gitu hidupnya. Gitu dong, enggak Mel? Gitu dong. So, be a man of wisdom. Mari kita tundukkan kepala. Dan selesai. Berapa banyak di antara saudara yang mau jadi man of wisdom? Taruh tanganmu di dada. Kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, ini kami. Kami perlu wisdom di dalam memutuskan. Bukan memutuskan untuk bertindak saja. Tapi memutuskan untuk melepaskan perkataan atau menahan perkataan. Penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus. Untuk kami bisa menjadi man of wisdom di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengurai kekusutan dari saudara-saudara kami. Mengurai kekusutan dari hidup keluarga kami. Dari teman-teman kami. Dari hidup kami. Dari gereja-Mu. Dari ministry yang ada. Dari hidup kami sendiri juga. Lord. This is us. Ini kami. Kami mau menjadi man of wisdom. Penuhi dengan hikmat-Mu Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang humble. Take advice. Understanding. And receive correction. Kami gak mau jadi orang yang sombong. Karena makin sombong kami, makin enggak rendah hati kami, makin kami tidak menjadi man of wisdom. Makin gak punya pengertian kami, makin gak jadi orang berhikmat kami. Makin gak mau menerima correction dari saudara kami, dari pemimpin kami, dari orang tua kami, dari saudara-saudara seiman kami. Makin gak jadi man of wisdom hidup kami. Makin gak mau mendengarkan advice, saran. Hidup kami makin gak menjadi man of wisdom. Sebabnya terima kasih buat 4 hal ini. Simple. Walaupun berat. Tapi kami mau mengejar itu. Untuk kami bisa menjadi man of wisdom. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu. Kami berdoa. Kami izinkan Roh Kudus. Sesaat sebentar.
untuk menegurmu, untuk mengingatkanmu hal-hal apa saja. Dari 4 hal ini yang kurang dari hidup kita. Pastikan. Tadi Cucu sudah mengatakannya. It depends on your response. Dari respon kita. It will never happen. Tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak meresponinya dengan benar. So, responi dengan benar. Then you're gonna be a man of wisdom.